Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu walaupun secara virtual karena kondisi COVID-19. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Saya akan memperkenalkan, nama saya Sarlina Farida Butur. Saya auditor muda di Inspektorat Kabupaten Kutai Barat. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak kita semua belajar tentang integritas dan konflik kepentingan. Izinkan saya membacakan satu pantun. Tiada guna bersusah hati, apalagi hingga berputus asa. Jika muncul hasrat untuk korupsi, ingatlah selalu norma agama. Apa itu integritas? Integritas adalah kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Nilai integritas anti korupsi ada 9, dibagi dalam 3 bagian. Nilai dari inti integritas, jujur, disiplin, tanggung jawab. Sikap integritas, berani, peduli, adil. Etos kerja integritas, mandiri, kerja keras, sederhana. Arti dari nilai integritas, kejujuran adalah sikap perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan. Disiplin adalah menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas. Berani adalah berani melaporkan kecurangan dan memperbaiki diri. Peduli adalah sebuah sikap kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Adil adalah tidak berat sebelah, perlakuan yang sama tanpa membedakan golongan atau jabatan. Mandiri adalah tidak tergantung pada orang lain, mampu menyelesaikan, mencari dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Kerja keras, pantang menyerah, terus berjuang. Sederhana adalah menggunakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan atau tidak boros. Apa itu konflik kepentingan? Konflik kepentingan adalah di mana seseorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja. Bentuk konflik kepentingan. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atas pemberian, penerimaan hadiah atas suatu keputusan atau jabatan. Situasi yang menyebabkan penggunaan jabatan atau instansi untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Situasi di mana dengan kewenangan bisa memberikan akses khusus kepada pihak tertentu, misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Model instansi yang anti korupsi. Setiap pejabat publik wajib mengikuti pelatihan anti korupsi saat mengisi jabatan. Kedua, integritas sangat menentukan keberhasilan anti korupsi. Dampak korupsi dalam berbagai bidang sektor. Dampak bidang ekonomi, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa,
dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, mahalnya harga jasa dan pelayanan, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas. Dampak runtuhnya otoritas pemerintahan, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan, birokrasi tidak efisien. Dampak terhadap politik dan demokrasi, munculnya kepemimpinan korup, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Dampak terhadap penegakan hukum, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Dampak kerusakan lingkungan, menurunnya kualitas lingkungan, menurunnya kualitas hidup. Apa itu korupsi? Korupsi adalah perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Unsur-unsur biaya korupsi. Biaya korupsi terdiri atas 3 unsur. Unsur implisit. Korupsi adalah biaya-biaya yang terlihat secara fisik seperti duit atau uang. Biaya implisit adalah biaya-biaya yang tidak terlihat secara langsung, yaitu biaya penyusutan barang modal. Biaya antisipasi adalah besaran anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Faktor-faktor penyebab korupsi. Faktor internal. 1. Sifat rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia. Pada sifat rakus tersebut, manusia tidak puas dengan apa yang dimiliki saat ini. 2. Gaya hidup konsumitif, yaitu dalam segi kehidupan mereka sehari-hari berkelebihan atau boros, atau dikatakan mewah. Faktor eksternal. 1. Faktor politik. Mempengaruhi terjadinya korupsi karena pada dasarnya politik sendiri berhubungan dengan kekuasaan. Kedua, faktor hukum. Sistem penegakan hukum yang hanya pro pada pihak-pihak tertentu saja yang memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri. 3. Faktor organisasi. Memiliki beberapa aspek yang menyebabkan korupsi, diantaranya kultur dan budaya, pimpinan, manajemen, atau sistem. Kerugian keuangan negara dengan hukuman finansial. Terpidana korupsi memperoleh sanksi berupa penjara dan sanksi berupa hukuman finansial, yaitu hukuman yang diberikan kepada terpidana korupsi berupa uang yang harus dikembalikan ke negara karena sebuah tindakan korupsi. Jadi hukuman finansialnya adalah gabungan nilai hukuman denda, hukuman pengganti, dan perampasan barang bukti. Kelompok tindak pidana korupsi. Merugikan keuangan negara. Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi jenis merugikan keuangan negara diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Disebutkan bahwa segala sesuatu yang merugikan negara, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk kategori perbuatan korupsi. Contohnya, penggunaan fasilitas kendaraan dinas yang diberikan oleh negara untuk pejabat ataupun pegawai negeri sipil termasuk tentara dan polisi.
tetapi dipergunakan untuk urusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan. Suap menyuap adalah bentuk pemberian barang atau uang yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Contohnya, suap juga masih sering terjadi dalam suap di jalan raya atau menyuap oknum aparat polisi agar tidak dikenai hukuman karena lalai dalam berlalu lintas. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis tipikor tersebut diatur melalui beberapa pasal. Pasal 5 ayat 1 huruf A, huruf B, pasal 5 ayat 2, pasal 6 huruf 1, pasal 6 ayat 2 huruf C, pasal 13, pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf D. Penggelapan dalam jabatan. Jabatan sang pelaku menggelapkan atau membantu orang lain menggelapkan uang atau surat berharga milik negara sehingga menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Contohnya, penyalahgunaan jabatan dalam pemalsuan dokumen maupun buku untuk pemeriksaan administrasi, sehingga sang pelaku memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis tipikor tersebut diatur melalui beberapa pasal. Pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf A, B, dan C. Pemerasan. Pemerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu. Pemerasan ini sama seperti pungli pungutan liar. Contohnya, seorang pejabat negara atau pegawai negeri memiliki kekuasaan dan kewenangan. Lalu dia memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu untuk kepentingan dirinya. Perbuatannya dianggap korupsi. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis tipikor tersebut diatur melalui pasal 12 huruf E, huruf G, dan huruf H. Perbuatan curang. Perbuatan curang, tidak jujur, dan tidak lurus hati. Contohnya, pengawas proyek juga curang dengan membiarkan bawahannya melakukan kecurangan terkait dengan pekerjaan penyedia, mandor atau supervisor proyek yang membiarkan terjadinya kecurangan dalam proyek bangunan. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis tipikor tersebut diatur melalui pasal 7 ayat 1 huruf A, B, C, dan huruf D. Pasal 7 ayat 2, pasal 12 huruf H.
benturan kepentingan. Terkait dengan jabatan atau kedudukan, seseorang yang di satu sisi ia dihadapkan pada peluang menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Contohnya, negara mengindikasikan benturan kepentingan dapat terjadi dalam proyek pengadaan. Misalnya, meskipun dilakukan tender dalam proyek pegawai negeri, ikut terlibat dalam proses dengan mengikut sertakan perusahaan miliknya meskipun bukan atas namanya. Gratifikasi dapat diperoleh dari penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan percuma, dan lain-lain. Dari ketujuh tindak pidana korupsi, suap, pemerasan, gratifikasi sama pengertiannya. Perbedaannya, suap bentuk pemberian barang atau uang, yaitu bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, disertai kesepakatan antara penerima suap dan pemberi suap. Sanksi penjara paling singkat 1 tahun. Pemerasan pegawai negeri dan penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaan, memaksa orang memberikan sesuatu. Pemerasan tidak hanya dalam bentuk nilai besar atau kecil, dapat dikatakan pungutan liar. Gratifikasi. Pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan dinas, fasilitas penginapan, dan lain-lain. Setiap pemberian yang diberikan dianalisa sejauh mana pemberian dengan jabatan penerima dan kaitannya, kewajiban dan tugasnya. Sanksi pidana seumur hidup atau paling singkat 4 tahun. Strategi pemberantasan korupsi. Strategi represif. Menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, dan menghadirkan saksi-saksi serta alat bukti. Strategi perbaikan sistem, pelayanan publik yang belum transparan, memicu tindak pidana korupsi, karena itu perlu perbaikan sistem, yaitu sistem online dan pengawasan terintegritas. Edukasi dan kampanye, yaitu kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi. Misalnya, pandangan pemberian uang terima kasih kepada aparat pelayanan publik dianggap sebagai hal yang wajar. Tetapi di mata masyarakat, uang yang diterima dianggap sebagai hal yang tidak wajar. Karena pemberian uang yang diberikan itu merupakan satu contoh korupsi. Usaha mencegah dan menentang korupsi, melakukan sosialisasi penyuluhan anti korupsi ke masyarakat, membuat spanduk anti korupsi, membuat puisi atau lagu korupsi,
perbaikan sistem yang ada di pemerintahan, baik swasta maupun negeri. Saya akan berpantun untuk mengakhiri materi ini. Tuan berpantun tanda Melayu, jangan takut terdengar kaku. Mari kita jaga diri selalu dari korupsi yang datang merayu. Terima kasih.